Episode 9 Mahatau Mahakuasa, 4. Sayangnya, Yo Jong-hyuk tidak ada di lantai 6. Satu-satunya kenyamanan adalah bahwa film di lantai 6 itu mudah. Itu adalah film thriller khas yang disutradarai oleh Bryan Singer. Saya tahu pembunuhnya sehingga mungkin untuk membersihkannya dengan cepat. Pemilik teater puas dengan perubahan akhir film. Anda telah mendapatkan 500 koin sebagai kompensasi. Lee Ji-hye bertanya seolah-olah dia tercengang. Petik 2. Dia benar-benar pembunuhnya. Jangan bilang itu spoiler, sebenarnya ada seseorang di sini yang belum melihatnya. Petik 2. Konstelasi, sekretif plotter, membenci spoiler. Bagaimanapun, suatu item dihargai karena karakteristik unik film tersebut. Skill book, come observation. Observasi tenang, itu keterampilan yang cukup berguna. Keterampilan ini memungkinkan pengguna untuk melihat pergerakan target dan mencari tahu statistik keseluruhan mereka. Bagi saya itu tidak terlalu berarti karena saya bisa menggunakan daftar karakter, tetapi itu akan sangat berguna bagi orang-orang seperti Yo Sangah dan Lee Gil-yong. Keterampilan ini akan bagus melawan musuh yang sangat baik dalam berakting. Keterampilan eksklusif, Come Observation, telah diperoleh. Tetap saja, aku merasa agak sedih. Akan menyenangkan untuk mengalami film seperti Gladiator. Saya belum mendapatkan keterampilan pasif tempur yang cocok. Dia mungkin membeli skill weapons training tapi itu bukan ide yang baik untuk menghabiskan koin untuk skill itu sekarang. Petik 2. Sekarang aku bosan dengan film. Saya setuju dengan kata-kata Jung Hee-won. Saya tidak ingin melihat bioskop untuk sementara waktu. Saya hanya harus puas dengan biaya kinerja tinggi. Kami langsung naik ke lantai 7. Mungkin kali ini kita bisa melihat punggung Yo Jong-hyuk. Sial, sebagian besar poster di lantai 7 sobek. Ya, Yo Jong-hyuk sekarang berada di ruang bos. Dalam keadaan ini, benar-benar tidak ada waktu untuk menunda. Lari, itu hampir lantai terakhir. Petik 2. Kami mulai berlari. Kami harus mengejar orang itu secepat mungkin. Sebelum dia menyerahkan segalanya. Kami melewati auditorium dan berlari menyusuri lorong. Poster-poster di lantai 7 adalah film Korea yang populer di masa lalu. Sial, tolong biarkan semuanya terkoyak. Namun, tidak seperti apa yang saya harapkan, poster terakhir masih utuh. Sial. Pemutaran akan dimulai. Sorotan biru menutupi pesta dan pemandangan berubah. Kepalaku berputar dan bau asin memasuki hidungku. Panggung adalah laut, tapi, kali ini bukan kapal pesiar. Ada bau artileri. Tekstur panokseon yang kasar bisa dirasakan. Tautan wiki panokseon. Saat saya menoleh ke perahu yang goyah, saya mendengar suara seseorang. Semuanya, turun. Secara refleks aku jatuh dan ada pemboman tembakan di sekitarku. Tang-tang-tang-tang beberapa prajurit pingsan saat berdarah. Lindungi kapal. Para prajurit yang mengenakan pakaian militer tua bergegas berkeliling. Angin tidak tenang bertiup saat perang terjadi. Selat Myeongnyang yang bergolak berputar-putar dan ada suara drum yang jauh. Sialan. Tidak ada orang Korea yang tidak tahu film ini. Itu karena film ini telah ditonton oleh sebagian besar warga Korea Selatan. Jung Hee-won menatap cakrawala dan bergumam. Ini, bagaimana kita bisa menang? Akhir dari teater Dungeon hanya akan terbuka ketika Master puas. Kuku-kukung. 300 kapal perang Jepang memenuhi laut. Aku buru-buru mengkonfirmasi kekuatan di pihak kami. Namun, ini adalah film berdasarkan fakta sejarah. Ada harapan. Apa ini? Hanya ada satu panokseon di mana seharusnya ada 12. Aku buru-buru meraih salah satu pelaut di sekitarnya dan bertanya. Di mana komandannya? Komandan. Laksamana Yi. Pelaut angkatan laut tidak tahu sama sekali. Dadaku menjadi dingin. Itu berbeda dari film yang saya tahu. Ketua teater mengubah ceritanya. Dalam waktu singkat, musuh mempersempit jarak. Ini konyol. Bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran Myeongnyang tanpa bantuan dari Duke of Loyalty and Warfare? Aku melihat sekeliling dan buru-buru berseru. Lee Ji-hye. TL, bagi mereka yang tidak akan tahu, film ini adalah The Admiral, Roaring Currents tentang Admiral Yi Sun-sin, yang memecahkan rekor ketika dirilis. Wiki tautan di sini. Saya pikir ini mungkin terjadi. Jika faktanya, saya membawa Lee Ji-hye tidak hanya untuk kekuatannya tetapi untuk mempertimbangkan, bagaimana jika. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, minta maaf untuk Lee Ji-hye. Tidak sulit menemukan Lee Ji-hye. Hanya ada satu kapal dan tempat di mana pesan Duke of Loyalty dan Warfare bisa didengar terbatas. Dia muntah di sudut D lantai pertama. Hei, apa kamu baik-baik saja? Lee Ji-hye menatapku dengan mata basah. Aku tidak bisa melakukannya. Ini bukan tentang saya. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, mendorong Lee Ji-hye. Aku tidak akan pernah melakukannya. Petik 2. Dia muntah sekali lagi. Saya tahu, alasan mengapa orang ini dipilih oleh Duke of Loyalty and Warfare, meskipun membenci laut. Karena pengaruh atribut eksklusif Anda, ingatan dari buku yang telah Anda baca akan meningkat. Di kepalaku, sebuah adegan dari Ways of Destruction pasal 40 berlalu. Hei, bagaimana dia bisa dipilih oleh Duke of Loyalty and Warfare ketika dia takut dengan laut?
Aku tidak tahu. Mungkin karena dia memiliki laksamana di leluhurnya. Petik 2. Petik 2. Dia adalah keturunan dari Duke of Loyalty and Warfare. Ada banyak kritik dari beberapa pembaca selain saya yang berhasil masuk ke bab 40 of Ways of Destruction. Tidak, apakah masuk akal baginya untuk memiliki darah Duke of Loyalty and Warfare yang hebat? Tetapi saya telah membaca semua bab kecuali untuk epilog dari cara penghancuran, jadi saya tahu. Li Jihye bukan dari garis keturunan Duke of Loyalty and Warfare. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, merindukan teman lamanya ketika dia melihat Li Jihye. Lalu, apakah Anda seorang Li dari klan Deoksu? Petik 2. Tidak, aku seorang Jeonju Li. Catatan TL, seperti halnya semua nama keluarga Korea, pemegang nama keluarga Li dibagi menjadi garis keturunan yang berbeda, yang dikenal dalam bahasa Korea sebagai Bongoan, berdasarkan kursi leluhur mereka. Kebanyakan klan tersebut melacak garis keturunan mereka kembali ke pendiri tertentu, dan umumnya tidak terkait satu sama lain. Wikiling. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, melihat keturunan seorang teman lama. Li Jihye adalah keturunan Li Eokgi, sahabat Duke of Loyalty and Warfare. Li juga dapat diromanisasi sebagai Yi. Saya memilih untuk menjadikannya Li agar cocok dengan Li Jihye, keturunannya. Wikiling. Duke of Fairness and Compassion, Li Eokgi. Bersama dengan Duke of Loyalty and Warfare, ia memimpin angkatan laut menuju kemenangan dalam pertempuran Tang Hangpo dan pertempuran Hansando. Dia adalah salah satu dari sedikit yang membela Duke of Loyalty and Warfare, Yi Sun-shin ketika dia ditangkap dengan tuduhan tidak adil. Namun, dia tidak memiliki cukup mitos dan tidak menjadi sponsor. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, menatap Li Jihye dengan mata sedih. Karena itu, Duke of Loyalty and Warfare memilih Li Jihye. Dia bukan keturunannya melainkan keturunan orang terdekatnya. Mungkin itu hanya pilihan Duke of Loyalty dan Warfare. Mungkin Duke of Loyalty and Warfare tidak melihatnya. Fakta bahwa keturunan orang kepercayaannya yang sudah meninggal dan temannya akan dibunuh oleh tangannya sendiri dan menjadi setan. Ya, ini sesuai dengan setting Ways of Survival. Skenario karunia telah terjadi. Plus. Skenario Bounty, mereka yang mencari kematian akan hidup. Mereka yang mencari kehidupan akan mati. Kategori, Sub. Kesulitan, B+. Kondisi jelas, Dewa Perang Maritim, meminta bantuan Anda. Dorong Li Jihye, inkarnasi Duke of Loyalty and Warfare, dan menangkan pertempuran Myongyang. Batas waktu, 2 jam. Kompensasi, stigma dari Duke of Loyalty and Warfare. Kegagalan. Plus. Aku meragukan mataku sejenak. Skenario karunia jarang diminta oleh konstelasi saja. Saya melihat dari dekat karena itu aneh dan melihat bahwa hadiahnya juga luar biasa. Stigma Duke of Loyalty and Warfare. Jika saya menyelesaikan skenario ini, saya akan dapat menggunakan salah satu stigma Duke of Loyalty dan Warfare tanpa menandatangani kontrak. Saya mengguncang Li Jihye. Li Jihye, hentikan. Segera. Aku tidak mau. Kalian bertiga bisa menanganinya. Petik 2. Tidak bisakah kau menahannya sedikit? Menanggung. Jusi tidak tahu. Petik 2. Saya tidak tahu. Ya, ini caranya berbicara. Namun, tidak ada waktu untuk menerima tindakan kekanak-kanakannya. Tidak, saya tahu. Anda tidak menyukai ini karena mabuk laut. Petik 2. Apa? Itu karena temanmu yang sudah mati menyukai film ini. Li Jihye bergetar, seperti petinju yang memukul rahang. Itu seperti adegan yang mengalir deras di kepalanya. Itu adalah skenario pertama di Daepo Girls High School. Dia mencekik temannya dengan tangan kosong. Itu, bagaimana kamu? Jangan tanya bagaimana aku tahu. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Petik 2. Li Jihye menatapku dengan mata kosong. Kamu membunuh temanmu dengan tanganmu sendiri hanya untuk mati seperti ini. Dek lantai pertama ditusuk dengan kail. Aku meraih kait yang mengarah ke Li Jihye dengan tangan kosong. Li Jihye bergetar ketika dia menatapku. Kamu bisa kabur di sini atau tidak. Anda tidak akan pernah dimaafkan. Tapi, ada teriakan nyaring. Saya bisa mendengar suara perampok Jepang melompat di atas kapal. Jika kamu bangun sekarang, setidaknya kamu bisa menyelamatkan beberapa orang. Saya naik ke dek lantai 2 dengan Li Jihye yang gemetaran. Li Gilyong dan Jung Hee-won sudah dikepung. Saya mengangkat senjata saya. Musuh-musuh itu adalah tentara Jepang biasa. Kami tidak akan kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Masalahnya adalah jumlahnya terlalu banyak. Kuak. Saya mengiris tentara yang masuk tetapi tidak bisa melihat akhirnya. Kapal-kapal musuh menembak dari kejauhan. Kami selesai jika kapal ini tenggelam. Film itu akan berakhir tragis dan kita akan mati di sini. Li Jihye. Saya menyadari kehebatan Yi Sun-shin. Bagaimana dia memimpin pertempuran ini menuju kemenangan. Bangun sekarang. Ini adalah skenario terkutuk. Kami tidak memiliki Song Yojung atau Jung Eun-do. Rupanya sahabat dekat Yi Sun-shin. Yang kami miliki hanyalah seorang gadis lemah yang dilindungi oleh Duke of Loyalty and Warfare. Gadis itu terhuyung-huyung di geladak lantai 2. Aku menjijikkan. Aku tidak pantas hidup. Petik 2. Ya, itu menjijikkan. Saya menjijikkan dengan cara saya menggunakannya. Tidak ada yang akan memenuhi syarat.
Air mata mengalir tanpa henti dari mata Li Jie. Saya memegang perisai Hercules dan berdiri di depannya. Koang, koang, koang. Bertahan dan bertanggung jawab, menebus sisa hidup Anda atau menjalani kehidupan sampah. Entah bagaimana bertahan hidup. Petik 2. Kapal itu rusak oleh penembakan yang membabi buta. Aku menoleh padanya dengan mata dingin. Atau kamu benar-benar ingin mati di sini? Pemahamanmu tentang karakter, Li Jie, telah meningkat. Semua jenis emosi berasal dari tangisan Li Jie. Dia tenggelam dalam emosi gelap kebencian, penghinaan diri dan kekecewaan terhadap dunia. Namun demikian, ada emosi langsung di bawahnya. Saya tidak ingin mati. Rasi bintang itu egois. Ada orang-orang yang tidak mendukung inkarnasi mereka atau tidak peduli apakah inkarnasi mereka mati atau tidak. Tapi, selama ada rasi bintang dalam tahap mitos mereka, mereka tidak akan berpaling dari inkarnasi mereka. Rasi bintang, Dewa Perang Maritim, telah menanggapi keinginan Li Jie. Lampu merah yang cemerlang meledak di sekitar tubuh Li Jie. Itu baik untuk Yo Jong Hyuk tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya memiliki sesuatu untuk diraih. Karakter, Li Jie, telah menerima stigma baru. Stigma ketiga SWOT Demon Li Jie. Itu adalah stigma terkuat yang nantinya akan membuatnya menjadi laksamana maritim. Kepada Tuhan. Li Jie memegang gagang pedangnya dan memandangi laut. Ada banyak musuh dan tidak ada sekutu. Dia diam-diam mengarahkan pedangnya ke dunia. Masih ada 12 kapal yang tersisa. Sinar bersinar muncul dari ujung pedangnya. Karakter, Li Jie, telah mengaktifkan stigma, Ghost Fleet Level 1. Uap air naik di daerah itu. Air disemprotkan kemana-mana dan 12 kapal hantu muncul di laut. Balas dendam pada musuh. Gendang itu berhenti seolah merasa malu. Kerang terbang menuju armada hantu. Namun, armada hantu itu tidak berwujud dan tidak menderita kerusakan apapun. Mati di tempat ini. Akhirnya, armada Li Jie mulai bergerak maju. 12 kapal bergerak melalui air, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya. Tong-tong putih mulai menembak dan kapal-kapal yang menghalangi jalan runtuh tak berdaya. Koa 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 koa. Gadis yang tidak menangis memimpin medan perang. Di depan armada hantu, kapal perang itu benar-benar kewalahan. Bukan hanya saya, Jung Hee-won dan Lee Gil-yong juga menganga di tempat kejadian. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari stigma. Itu adalah kekuatan laksamana yang tidak didorong oleh siapapun dalam perang maritim. Dalam cahaya matahari terbenam yang memudar, jeritan Jepang terdengar dari antara asap. Pusaran air Selat Myeongyang menghisap mayat. Butuh waktu kurang dari 1 jam untuk kapal musuh terakhir runtuh. Pemilik teater puas dengan perubahan akhir film. Kredit akhir, keempat telah tercapai. Pemain, Kim Dok-ja, Jung Hee-won, Lee Ji-hye, Lee Gil-yong. Anda telah mendapatkan 500 koin sebagai kompensasi. Segera setelah kami menerima kredit akhir, pesan tambahan muncul. Skenario karunia dihapus. Kamu telah menerima hadiah Dewa Perang Maritim untuk skenario hadiah. Terus terang, saya dipenuhi dengan harapan. Mungkin saya akan mendapatkan armada hantu. Jika aku bisa mendapatkannya maka aku tidak akan iri pada Li Jie. Stigma, Song of the Sword, telah diperoleh. Saya pikir saya salah dengar ketika pesan itu muncul. Stigma Song of the Sword. Awalnya ini adalah stigma yang diperoleh Li Jie di tengah jalan. Namun Duke of Loyalty and Warfare memberi saya stigma ini. Rasi bintang, Dewa Perang Maritim, terima kasih. Dalam arti tertentu, skill ini adalah sesuatu yang aku butuhkan lebih dari armada hantu saat ini. Jika saya memiliki stigma ini, saya mungkin dapat mencegah yang terburuk terjadi di lantai 8. Pemandangan di sekitarnya perlahan berubah dan kami kembali ke bagian dalam bioskop. Li Jie yang kelelahan menatapku. Ah Jusi. Kamu istirahat di sini. Kami akan pergi untuk menyelamatkan Yo Jong Hyuk. Petik 2. Tapi. Dengarkan. Saya mendapatkan stigma baru tetapi saya tidak punya waktu untuk tertawa. Tidak peduli betapa bagusnya stigma itu, tidak ada artinya jika dunia ini berakhir. Untuk mencegah akhir itu, saya harus menyelamatkan Yo Jong Hyuk. Saya membagikan ampul yang saya kumpulkan kepada semua orang. Saat menaikkan level statistik, konsumsi koin meningkat setiap 10 level. Oleh karena itu, saya akan menggunakan koin saya terlebih dahulu sebelum ampul. 4.000 koin telah dikonsumsi. Ampul peningkatan komprehensif telah digunakan. Stamina level 18 tanda hubung lebih besar dari stamina level 24. Kekuatan level 18 tanda hubung lebih besar dari kekuatan level 24. Agility level 11 tanda hubung lebih besar dari agility level 20. Kekuatan sihir level 10 tanda hubung lebih besar dari kekuatan sihir level 15. Semua statistik telah meningkat secara signifikan. Kami menaiki tangga terakhir. Semuanya, bersiap-siaplah. Anda telah memasuki lantai 8, Taman Surgawi. Lantai 8 teater adalah atap. Itu adalah kubah kecil yang mengingatkan pada gedung opera. Segera setelah saya menginjak rumput hijau atap, saya menemukan bagian belakang dari regresor yang saya cari. Ah!
Ketika saya memikirkan semua orang yang akan menderita jika dia meninggal, kemarahan saya melonjak. Untungnya, bagian belakang kepalanya cukup baik untuk dipukul. Hei Yo Jong Hyuk. Aku berlari ke arah Yo Jong Hyuk dan memukulnya di belakang kepala.